Sadar bahwa ini perbuatan si bos gangster, si polisi pun dengan cepat datang ke sana hingga terjadi baku hantam yang tentu saja dimenangkan oleh si bos gangster. 대답해 이 새끼야! Karena masih membutuhkan bantuan dan sumber daya si gangster, si polisi pun tak bisa berbuat apa-apa dan memilih untuk fokus pada pencarian si iblis ketimbang mengurusi masalah kematian ketua gangster semalam. 이거 다 해결하고 나면은 내가 따로 수사할 거야. 홍진호 씨의 사건 현장에서 발견된 칼에서 오사 발생한 살인사건 피해자들의 DNA 그건 내가 한 게 아닌데. Singkat cerita, malam pun tiba. Si bos gangster bersama anak buah terlihat sedang menghadiri upacara kematian ketua gangster saingannya, yang mana saat mereka sedang duduk istirahat, tak diduga si iblis diam-diam nimbrung di antara mereka semua, untuk kemudian si iblis menghampiri ajudan mendiang si ketua saingannya dan memberikan sebuah kertas yang isinya bertuliskan, "Seseorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu." Alhasil, si ajudan musuh ini pun terprovokasi yang membuatnya berniat untuk membalas dendam kepada si bos gangster. Si iblis sendiri masih saja tetap membunuh orang secara acak, di mana dia menggunakan cara yang sama atau metode yang sama, yaitu menabrakkan mobilnya ke mobil korban. Dan sampai sini masih belum diketahui apa motif si iblis melakukan ini semua. Beralih ke si polisi dan bos gangster yang sedang memeriksa mobil untuk mencari petunjuk lain, di mana mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan pasukan kelompok musuh yang dipimpin oleh si ajudan tadi, yang mana si polisi dan bos gangster bekerja sama untuk mengalahkan mereka semua. Si polisi sendiri tak sengaja melukai si ajudan musuh, di mana sebuah pisau tertancap tepat di dadanya, sehingga dia sangat merasa bersalah atas hal itu. 너 빨리 가. 내가 정리할 거니까. 야, 여기. 가라고 가라, 이 새끼야! 홍호 씨 살인 사건으로 Dan sebagai rekan yang berada di pihak yang sama, bos gangster pun akan mengatasi dan menutupi hal ini sehingga si polisi bisa tetap fokus untuk mencari keberadaan si iblis. Singkat cerita, ahli forensik pun akhirnya menemukan identitas si iblis menggunakan sidik jarinya, di mana si polisi langsung datang ke tempat tinggalnya yang ternyata sudah ditinggalkan selama 3 bulan. Namun si polisi berhasil menemukan sebuah foto yang ketika disamakan dengan sketsa yang dibuat oleh si bos gangster, hasilnya ternyata sama. 2784, 2784. Dengan cepat si polisi pun menghubungi bos gangster untuk memberitahunya bahwa identitas si iblis sudah di tangan, sehingga sekarang mereka hanya perlu mengumpulkan pasukan untuk mencari di mana si iblis berada. Setelah berkumpul untuk menentukan dan mempersempit lokasi pencarian, si polisi dan si bos gangster pun terlihat berjalan bersama, di mana adegan ini sangat keren sekali karena ini adalah pertama kalinya kepolisian dan kelompok gangster bekerja sama untuk menangkap penjahat yang lebih jahat dari si bos gangster itu sendiri. Dengan bermodalkan foto yang ditemukan si polisi, semua pasukan si bos gangster pun dikerahkan dan disebar ke wilayah yang sudah ditentukan, sehingga hal ini diharapkan bisa menemukan si iblis dengan cepat dan gasik. 각자 맡은 곳을 샅샅이 훑으면서 주변으로 넓혀 나간다. 장기임대 레지던스, 달방, 장기 숙박, 여관, 시내 번화가, 시장이나 대형마트, 터미널 같은. Singkat cerita, ketika si bos gangster sedang berada di luar, di situ ada seorang OSIS wanita yang sedang menunggu bus Kopaja untuk pulang sekolah, yang mana saat bos gangster melihat si OSIS kehujanan, beliau pun dengan baik hati memberikan payungnya agar si OSIS tidak basah dan seragamnya tidak nyetak. 누가 어딨어? 야, 이씨 깡패야.
아저씨가 저 깡패 치신데요? Tak lama saat bus datang, si OSIS pun naik ke dalam bus dan Anda akan terkejut ketika melihat si iblis sedang duduk manis di salah satu kursi penumpang bus tersebut. 넘치게 양주 쳐드세요. 이거 한잔 마셔. 아이씨, 이거 술에 뭐 기름이 떠 있어. Dan benar saja saat malam hari ketika mereka semua sedang makan dan istirahat bersama, muncullah sebuah berita tentang tewasnya seorang OSIS di mana payung yang dia gunakan sama persis dengan payung yang diberikan oleh si bos gangster. Sehingga bisa disimpulkan bahwa si iblis berada tidak jauh dari sana untuk kemudian mereka langsung melakukan pencarian saat itu juga. 32번 버스로 내려갈 테. 여기는 중앙원역 비만 뒤지지 말고 근처 내려봐. Setelah mencari ke setiap penginapan, akhirnya si ajudan berhasil menemukan motel tempat si iblis menginap, di mana saat kemunculannya si polisi langsung mengejarnya menggunakan mobil, disusul dengan si bos gangster yang pada akhirnya terlibat tabrakan 3 mobil yang membuat si iblis berhasil lolos. 저기. 야, 이 새끼야. Selanjutnya terjadi kejar-kejaran di mana saat si ajudan berhasil menemukan si iblis, dia pun mendapat beberapa tikaman di sekujur tubuhnya yang membuat dirinya mengalami sekarat. 무서워, 새끼야. Meski si ajudan adalah anak buah kesayangannya, beliau pun terpaksa meninggalkannya demi menangkap si iblis, di mana si bos gangster akhirnya sampai di tempat karaoke dan ketika memiliki feeling kuat bahwa si iblis bersembunyi di toilet, si bos gangster pun langsung mendobraknya yang membuat si iblis tertindih. Mamam. Dengan penuh amarah, si bos gangster pun membogem wajahnya beberapa kali sampai pintu toilet benar-benar hancur, dilanjutkan dengan menyeretnya untuk dibawa ke markas dan akan disiksa habis-habisan atas tindakannya yang telah macam-macam kepada bos gangster paling berbahaya. Saat sampai di markas dalam keadaan terikat di kursi, si iblis pun tetap bisa tersenyum karena memang pada dasarnya seorang sosiopat tidak memiliki empati dan rasa takut sedikit pun. Di mana saat si bos gangster bertanya kenapa si iblis membunuh orang-orang, si iblis pun menjawab bahwa ketika pisau menancap dan membuat nyawa seseorang melayang, di situ dia merasakan ada suatu adrenalin dan rasa puas yang seolah keluar dari pori-pori di tubuhnya. Dan itu sangat amat sulit dimengerti oleh orang normal seperti kita. Sudah tak tahan ingin modern si iblis, bos gangster pun mengambil sebilah golok dan saat akan menebas lehernya, tiba-tiba ya, muncullah si polisi yang berhasil mencegah tindakannya, di mana si bos gangster pingsan akibat hal itu dan si iblis sendiri berhasil ditangkap untuk diadili secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Dan Anda pasti akan mengumpat dengan kata-kata kasar ketika melihat si iblis dibiarkan makan enak di rumah sakit ketika kasusnya ramai di media. Dan dia masih tetap bisa tersenyum manis karena setelah semua yang dilakukan, si iblis optimis bisa bebas dengan cepat karena dia yakin bahwa barang bukti yang ada tidak cukup untuk memberatkan kasusnya. Beberapa pekan setelah dirinya pulih, si iblis pun diinterogasi untuk mencari tahu motif dan asal-usul dia melakukan pembunuhan ini, di mana si iblis ini ternyata adalah korban dari perlakuan keras sang ayah sewaktu kecil yang sering menyiksanya, hampir sama kayak Joker lah. Nah, sehingga dia merasa bahwa membunuh adalah salah satu bentuk terapi jiwa agar semua mimpi buruknya saat kecil perlahan bisa hilang. Dan saat ditunjukkan beberapa foto korban dan dimintai pengakuan atas semua pembunuhan tersebut, si iblis terus mengelak dan tidak mau mengakui semua itu, sehingga kasusnya berhasil dibawa ke pengadilan dan si iblis mendapat seorang pengacara dalam pengadilan tersebut. 어차피 안 죽잖아. Dalam
persidangan itu si iblis pun beralibi dengan sangat baik dan sempurna sehingga semua bukti yang mengarah padanya seolah tidak cukup untuk memberatkan tuduhannya. Ditambah pengacara yang membelanya pun sama-sama goblok karena telah membela klien yang jelas-jelas merupakan seorang manusia jahanam. 선한 얼굴을 하고 악행을 저지르는 인간들이야말로 진짜 악마입니다. Setelah tak ada lagi bukti untuk ditunjukkan, muncullah sang bos gangster kita semua di mana dia memutuskan untuk bersaksi sesuai kesepakatannya dengan si polisi sebelumnya, yang mana si bos gangster langsung membuka baju dan memperlihatkan bekas luka akibat insiden penikaman tersebut, dan dia juga sempat menusuk si iblis di bagian dada dan itu terbukti benar. Hanya itu, si bos gangster menunjukkan sebuah kertas yang ditulis oleh si iblis sendiri dan itu bisa menjadi bukti lain yang memberatkan kasusnya. Alhasil, si iblis pun dijatuhi hukuman mati, sedangkan si bos gangster bersama pasukannya pun terkena hukuman beberapa tahun akibat tempat judi ilegal yang mereka jalankan. Namun yang menarik adalah si bos gangster diam-diam memiliki kesepakatan lain dengan si polisi di mana dia mau bersaksi asalkan dirinya bisa dimasukkan ke penjara yang sama dengan penjara si iblis. Dan ya, setelah semua tindakan keji yang dilakukan si iblis, kini saatnya dia akan merasakan penderitaan seumur hidup tatkala dia telah berani macam-macam dengan seorang bos gangster, di mana si iblis akan mendapatkan siksaan yang paling menyakitkan yang akan didapatkannya selama di penjara ini. Tamat, ending yang cukup menggangsterkan. Overall, ceritanya sangat keren sekali. Dari judulnya saja sudah menarik, The Gangster, The Cop, The Devil, di mana perpaduan antara penegak hukum, kelompok mafia, dan seorang psikopat digabung menjadi suatu kesatuan dan perpaduan yang kebrutalan membuat film ini sangat menarik sekali untuk ditonton. Ngomong apa ya barusan? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi iblis.